kolaborasi bersama Imah Ajar, ada Edisha dan Teh Fitri. Masih semangat ya? Semangat dong. Oh, ya, sekali lagi saya ingetin ke Sobat Gama yang lagi dengerin, boleh kalau misalkan mau ngintip-ngintip Teh Edisha kayak apa sih, Teh Fitri kayak apa sih, boleh di medsosnya Radio Gama di Thompson Gama FM Majalengka ya, di Facebook. Kalau di IG-nya Thompson radio underscore Gama underscore Majalengka. Bikin sendiri, lupa sendiri. Ya, jadi kalau mau ngintip-ngintip jadi saya kayak apa sih, penasaran kok suaranya bagus, atau Teh Fitri kok suaranya bagus, mau ngintip-ngintip kok kayak apa sih, dilihat di medsos, di Facebooknya Radio Gama. Tadi ada Thompson Gama FM Majalengka di Facebook, dan juga di IG ada radio underscore Gama FM underscore Majalengka, ya bener ya. Ataupun Sobat Gama boleh yang mau SMS nanti di 081320051005, ataupun di WhatsApp juga boleh, mau nanya-nanya apa aja boleh tentang Imah aja gitu kira-kira. Mana tadi? Bilang oh ya. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya tentang kenapa dinamakan Imah Ajar. Secara fisiologis mengajar itu kan dari dua kata, itu Imah dan Ajar. Nah, itu kira-kira kenapa bisa memilih nama Imah dan Ajar? Mau sweet lagi siapa? Jadi kenapa dinamakan Imah Ajar? Karena kan kita memadukan antara ini ya, kan kita seni sama sastra gitu ya. Terus Imah itu kan dari bahasa Sunda gitu ya, yang arti kan rumah gitu. Nah, rumah itu kan pandangan orang terhadap rumah itu pasti berbeda gitu. Rumah itu ada yang menurut Kang Dul juga nih, kayak rumah tuh tempat istirahat gitu. Terus rumah tuh tempat berkumpulnya dengan keluarga atau apa gitu ya. Nah, sama juga dengan Imah Ajar gitu. Imah tuh kan sebagai tempat, sebagai wadahnya anak-anak gitu. Kalau ajar kan berarti sesuatu yang harus, dalam bahasa Indonesia kan sesuatu yang harus diikuti atau dituruti gitu ya. Berarti kan Imah Ajar itu suatu wadah untuk anak-anak agar mereka itu mampu mengeksplorasi minat bakat gitu, agar mampu menginspirasi ke depannya gitu untuk orang-orang dan mau mengajak orang lain juga gitu. Nah, sejauh ini dari kan April ya, dari sekarang Agustus akhir dan September awal. Kalau misalkan tadi kita tadi saya ngomongin tentang potensi segala macam. Kira-kira dari 30 anak itu sudah ada yang terlihatkah potensinya, atau mereka masih yang senang asik main aja gitu kan? Waktu gambar, nah pasti kan dari gambar itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang akan dia different gambarnya dengan anak-anak yang lain. Kira-kira sudah kelihatan nggak? Sudah ada belum? Iya, kalau yang Fitri amati sendiri dari anak-anak itu kan memang potensinya beda-beda ya. Nah, saat kita sedang berkegiatan menggambar itu ada anak yang memang dia mampu gitu, lebih kemampuannya tuh lebih daripada temannya yang lain di bidang menggambar itu. Kayak gambarannya tuh, wah kok anak kecil gambarannya udah kayak gini gitu, dibanding sama temennya yang lain. Oh berarti dia ada kemampuan lebih di bidang menggambar dan mewarnai gitu. Ada juga yang dia udah senang untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil karyanya gitu. Ada yang masih malu-malu, jadi memang kelihatan lah bakat-bakat anak, terus juga potensi. Dan di situ tugas kita untuk bisa membuat anak-anak lainnya juga termotivasi untuk mengembangkan juga gitu kemampuan mereka. Oke. Nah, kan ini kan di Imah Ajar, berarti ini sifatnya bukan, maksudnya gini, kan kalau PAUD kan apa namanya, tersilabus gitu ada. Iya, ada, maksudnya secara lembaga dia terdaftar gitu kan. Nah, kalau ini sifatnya hanya komunitas atau secara legal juga sudah ada legalnya?
Untuk sejauh ini sih kita masih belum ya, secara resmi itu belum gitu. Kita hanya sebagai relawan saja gitu, sebagai relawan. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga kita sudah dilirik ya dari pemerintahan desa gitu. Oke. Sampai sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah itu juga ada support gitu dari pemerintahan desa, kayak sarana prasarana juga kita udah mulai sedikit-sedikit. Nah, gitu ya. Ya, kalau Berupa apa itu? Diliriknya apakah lirikan mata atau ya udah mulai boleh lah kalau misalkan kalian mau menganggarkan dana untuk kebutuhan anak-anaknya Oh. seperti itu, nanti tinggal diajukan proposalnya, kemudian nanti desa mendukung seperti itu. Nah, terus itu kalau secara operasional ya, maksudnya gini, sejauh ini pernah nggak sih ada misalkan kayak lembaga ataupun perusahaan yang request misalkan ada nggak anak-anak yang punya potensi nih, yuk main ke perusahaan anu ataupun ke dinas anu, ataupun yang punya bakat apa, yuk dikembangin di tempat kita. Sejauh ini sudah sampai ke situ belum? Sejauh ini belum ya. Belum ya. Belum. Nah, berarti mudah-mudahan kalau misalnya sekarang ada yang dengerin, berarti mudah-mudahan kedepannya jadi kebuka. Iya. Oh, ternyata ada Ima Ajar loh di Majalengka gitu kan, yang anak-anaknya bisa untuk dipotensikan, yang punya kelebihan, punya kemampuan lain, ternyata bisa ditunjukkan ke dunia luar, Iya. khususnya itu. Iya, Amin, harapannya amin. seperti itu. Harapan seperti itu ya. Oke. Nah, kan gini, berarti yang masuk ke situ ke Ima Ajar ini adalah usia PAUD kan, tadi sebelum PAUD TK. Iya, belum sekolah juga ada. Nah, oke, saya mau yang nanya yang PAUD dan TK itu kan berarti mereka sudah ada activity, Nah, ya kan, di TK ataupun di PAUD-nya. Nah, bagaimana membagi waktu dengan di Ima Ajar merekanya? karena kita kan weekend ya acaranya. Oh, weekend. Jadi Iya. tidak mengganggu untuk sekolah yang formalnya Oh, gitu. oke. Mindset saya all day Senin sampai Sabtu Minggu. Enggak, kita hanya mengisi waktu luang gitu ya Di hari Minggu. di hari Minggu biar anak-anak tuh produktif. Oh, gitu ya. Iya sih, maksudnya kan kalau misalkan ini kita bicara sekolah tatap muka lah ya. Seandainya ini sekolah tatap muka misalkan, berarti kan Senin sampai Sabtu mereka sudah disibukkan dengan kegiatan di sekolah, di PAUD-nya, di TK-nya gitu kan. Nah, minggunya mereka pun juga disibukkan di Ima Ajar. Setidaknya mereka banyak waktu berguna yang digunakan untuk mengeksplor dirinya kan, daripada minggunya main kelayaban nggak bubuh lah kan. Jadi kan ada Ima Ajar yang siap mengarahkan anak-anak itu bisanya apa sih kan gitu kira-kira. Nah, selain tadi berarti kan kalau 1 bulan cuma 4 kali pertemuan ya, hari mingguan. Nah, selama 4 pertemuan itu apa sih yang dilakukan? Tadi kan ada gambar. Iya. Terus waktunya berapa lama sekali pertemuan itu di hari Minggu? Ya, jadi di Mahajar itu kita ada agenda khusus yang dirancang oleh divisi kurikulum. Nanti di setiap minggunya itu ada kegiatan yang berbeda-beda, tapi masih masuk dalam konteks seni dan sastra. Jadi seperti seni untuk melukis, yang menggambar gitu, menempel, kemudian juga seni musiknya bernyanyi, dan lain-lain pokoknya. Nah, nanti di setiap minggunya itu kita agendakan, misalkan di minggu pertama kita menggambar, kemudian nanti hasil karyanya dibagikan untuk mereka untuk mengapresiasi hasil karya mereka. Kemudian nanti di minggu berikutnya kita ganti lagi supaya mereka nggak bosen. Jadi setiap minggunya itu kita berubah-berubah agar mereka penasaran terus dan pengen ikut-ikut lagi gitu, maksudnya nanti di hari minggunya. Iya, dan kita juga ini ya menanamkan wawasan kebangsaan juga untuk teman-teman anak-anak di Ima Ajar gitu. Karena sekarang ini ya untuk wawasan kebangsaan sendiri untuk anak usia dini tuh saat ini tuh udah mulai berkurang gitu ya. Nah, dari sini Ima Ajar sedikit mengenalkan gitu. Seenggaknya dia tuh tahu ya, Teh Fitri tahu gitu wawasan kebangsaan tentang lagu kebangsaan kita, terus tentang sejarah, tentang pahlawan. Kita belajar tapi kita sambil bercerita juga gitu dari situ. Nah,
Pasti ada pertanyaan berikutnya nih. Jangan capek ditanya terus. Oke, pertanyaan berikutnya. Kan tadi apa namanya, banyak kurikulum lah ya, yang itu kan sangat bervarian. Nah, pertanyaan saya, berarti harus ada gurunya dong yang ngajarin. Iya. Kan? Nah, ada berapa banyak gurunya kira-kira? Untuk mentor sendiri Hmm. kita kan mahasiswa ya, dari mahasiswa ada juga yang udah kerja sebetulnya. Hmm. Sampai saat ini 42 orang. Oh, berdua orang. Ya. Jadi sama 1 bulan mereka kebagian semua atau ada yang libur atau bulan baru bulan berikutnya kebagian ngajar apa gimana? Enggak sih, jadi karena kita juga nggak bisa memaksakan mentornya tiap minggu harus hadir gitu ya, karena kita kan kegiatannya sukarelawan gitu, tidak bisa memaksakan. Jadi siapa saja yang mau hadir, tapi tidak lupa untuk tanggung jawabnya gitu ya, yang per divisinya juga harus udah ada tuh tugas-tugasnya. Iya. Jadi gitu ya. Kalau untuk di lapangan sih Job desk-nya udah ada masing-masing. Yang penting itu yang dikerjakan di rumah. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan mengajar anak-anaknya itu disesuaikan lagi sama jadwal masing-masing. Kalau misalkan bisa hadir untuk mengajar, silahkan mengajar. Kalau enggak, ya selesaikan kewajiban sebagai mahasiswanya dulu. Tapi jangan lupa tanggung jawab di divisi mengajarnya gitu. Oke. Misalnya ada yang saya dengan SMS. Nanti saya bacain kalau ini ya. Apa namanya? Kalau sudah ada yang mau lewat, maksudnya kayak gitu. Bisa ada iklan, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jika sudah ada yang SMS ke 081320051005, ada yang mau nanya, juga usul bilang lain-lain boleh. Kalau misalnya mau nanya-nanya via telepon di nomor 0233889161 ya, langsung ngobrol sama Tedisha sama Teh Fitri sampai nanti jam 5. Jangan mana-mana, dengerin terus 106,5 Radio. Nuju ngupingkeun Radio Gama hiji 06,5 FM.